Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kita lanjutkan materi kita. Kemarin sudah sampai dokumen 3. Untuk memastikannya, kita cek di aplikasi Meyobinya. Lihat transaksi jurnal, di mana aja itu ada itu kayaknya. Di account, banking juga ada, di sini juga ada. Nah, kita misalnya klik account, transaksi jurnal ini ya, kita cari yang di sini. Di sini juga ada ini. Nah, di banking juga ada ini. Nah, klik aja ini. Nah, kemudian atur tanggal jurnalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Nah, misalnya ini kita ketik tanggal 1 bulan 1 2008 sampai tanggal 31 bulan 12 2008. Nah, 1 tahun aja ya. Nah, ini kasih all. Nah, kita besarkan aja sebenarnya besar, dikaca yang kotak itu. Nah, ini yang kemarin kita sudah sampai bukti transaksi. Nah, di sini tanggal 5 ya. Kita sudah sampai tanggal 5 yaitu transaksi penjualan. Nah, kita lanjutkan materi kita close saja ini karena betul sudah ini ya tanggal 5 ini sudah kita kerjakan. Nah, kita lanjutkan ke dokumen 4. Nah, kita close dulu, tampilkan comment center. Nah, ini tampilkan comment center. Kalian bisa klik ini, tampilkan comment center ya. Nah, ini harus memahami fungsi-fungsinya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini dokumen 4, ini transaksi apa ini? Nah, ini adalah bukti transaksi kas masuk, artinya perusahaan menerima tagihan ya. Nah, ini si toko Afifah membayar sebesar 4.104.000 kepada perusahaan kita. Nah, bagaimana penginputannya? Ini yang bersama dengan dokumen 2, yaitu karena ada kaitannya dengan piutang dagang, ya, pelunasan piutang dagang ya, maka klik sell, kemudian receipt payment. Nah, kemudian kita turuni kas bank sudah betul. Customernya siapa di sini? Arahkan ke toko Afifah. Oke, Afifah. Nah, digunakan. Yang kita terima berapa? Ketik aja manual di sini. 4.104.000 warga. Kemudian ID-nya adalah KM12 strip 2. Tanggalnya tanggal 7 Desember 7 bulan 12 2008. Nah, tahunnya agak salah ya. Metodenya kalau di sini ada cek, silahkan ke cek. Nah, cocokkan dengan di sini. Ini tanggal 28 ini. Pelunasan kaitannya dengan tanggal 28. Sama ya, tanggal 28. Fakturnya adalah ini, 4 ini. 4.180 sudah betul. Nah, diskonnya cocokkan ini. Nah, ini diskon tidak sama. Sekali lagi, diskon di sini perusahaan ngambilnya dari harga jualnya, bukan dari harga piutang dagangnya. Karena tidak sama, ketik aja manual di sini, ya, klik aja di sini ya. Warna biru gini tindas saja 76.000. Nah, setelah ini jangan di enter ya. Nah, misalnya saya enter misalnya. Nah, ini muncul seperti ini. Nah, ini salah, langkah-langkah yang salah ini. Nah, kalian batalkan ini. Kalau anda seperti ini, kalian batalkan. Nah, ulang lagi ya. Sales, receipt payment, kemudian ini toko Afifah. Nah, kita berapa yang kita terima dari toko Afifah? 4104. Ya, metodenya misalnya cek. ID-nya adalah KM12 strip 2. Tanggalnya tanggal 7 sudah betul, 7 bulan 12. Ini ya, sudah betul. Kemudian ini fakturnya sebesar 418 ini ya. Ini fakturnya. Tagihan kita sebenarnya segini. Tapi karena dia sudah melunasi lebih cepat, maka kita kasih diskon. Nah, diskonnya karena tidak sama di sini kalian ketik manual 7610. Sekali lagi jangan di enter, tapi digunakan tab yang sebelah kiri, tanda panah sebelah kiri itu ya di keyboard kalian. Tab, nah muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, ada biru di sini di bawahnya template-nya ini, kalian enter.
Nah, ya. Lalu setelah itu direcord. Ada muncul print letter karena ada potongan. Nah, sudah terinput ini. Setelah itu lihat jurnal. Nah, kasih all. Kalau ini belum tersetting ya, belum tersetting, kalian ketik sini tanggal 1 bulan 1 2008 sampai 31 bulan 12 2008. Nah, setelah itu di enter. Kalau setelah itu kasih all semua ya. Nah, arahkan ke all. Semua muncul semua. Tarik paling bawah. Nah, inilah transaksi tanggal 7 yang sudah kita input. Nah, kita cocokkan lagi potongan di sini. Nah, ini juga ada kesalahan di sini ya. Nah, ada tidak sesuai. Nah, potongan penjualannya kok muncul seperti ini. Nah, ini sedangkan di sini 76. Maka kita edit ini ya. Kalian klik aja ini, klik tanda panah. Nah, jangan merubah yang lain, kan rubahnya satu aja. Ada tulisan sini, PPN. Artinya potongan tidak ada PPN-nya kalau kita arahkan ke ini ya. Nah, ini not reportable ini artinya potongan penjualannya tidak berpajak. Kalau tadi itu berpajak ya. Nah, setelah itu kita oke, setelah kita NT gini, kita oke. Nah, ini potongannya sudah sama dengan sini ya. Nah, itu. Ini untuk dokumen 4. Kita lanjut lagi dokumen 5. Kita close. Nah, tampilkan comment center. Nah, ini bukti transaksi apa ini? Nah, ini adalah PT Makmur di atas, sedangkan di bawahnya PT Medco. Nah, ini adalah bukti transaksi pembelian. Jadi perusahaan kita adalah menerima faktur dari PT Makmur ya. Nah, kita biasanya kalau seperti ini kita menerima faktur asli ya. Nah, karena ini pembelian, maka klik purchase. Kemudian, nah secara tunai atau kredit ya. Nanti kalau tunai sama kredit, pintu masuknya sama ya. Nah, purchase, kemudian enter purchase. Tunai maupun kredit langkahnya sama. Purchase, enter purchase ya. Nah, kemudian suppliernya siapa di sini? Nah, suppliernya yang atas ini, PT Makmur. Nah, ini sudah ada, ini muncul ya. Klik aja, bisa digunakan. Nah, muncul semua seperti ini. Nah, kemudian terminnya ini in given. Ya, ada pemberian diskon. Kemudian diskon D-nya berapa? Cocokkan dengan sini. Nih, cocokkan dengan sini. Diskon D-nya 10 hari. Hari diskonnya 10 hari ya. Jatuh temponya 30, diskonnya 2. Setelah itu di oke. Nah, setelah itu ini matikan ini ya. Yang di samping ini matikan. Dan implisitnya dimatikan ya. Nah, ini harus dimatikan. Kemudian purchase nomor berapa di sini? Nah, ini karena apa namanya? Uh, ini anggap aja ini 01 gitu ya. Nah, ini tanggalnya tanggal 8 bulan 12 2008. Nah, invoice-nya ini M32. Nah, ini karena layout-nya nggak sama, maka kalian klik di sini. Kalau udah sama nanti nggak usah ya. Klik layout di sini, pilih item. Nah, oke, baru di oke. Nah, ini sih kayak mencocokkan ini. Nah, ini ada pengulangan di sini invoice-nya. Klik aja M32. Setelah itu klik ke bill sini ya, berapa unit yang kita beli. 400, kemudian tap aja, gunakan pakai jarinya. Nah, arahkan ke mana ini. Nah, Bapak ulang lagi ya. Misalnya sampai sini. Kalian tap aja, setelah ketik 400, tap, muncul seperti ini, terus tap sampai muncul nama barangnya. Nah, ini kebetulan semen Gresik. Oke, semen Gresik. Nah, tap aja. Nah, harga satuannya baru kita ketik manual. Press ini, harga satuan ini. 31.000. Baru tap. Nah, muncul seperti ini. Nah, ada lagi? Tidak ada, hanya satu. Nah, cocokkan angka terakhirnya di sini, subtotal di sini. Nah, subtotalnya sama ya. Ini 12.400.000. Pajaknya ini 10%, 1.240.000.
Totalnya adalah 13. Nah, udah sama. Kalau udah sama begini, kalian record. Nah, apa kamu ingin merubah teks kode gunakan? Tidak ya. Nah, sudah tersimpan ya. Nah, ini dokumen ini sudah terrecord. Nah, selanjutnya sekarang dokumen 6. Ini transaksi apa ini? Nah, ini PT Medco ada JEDCOP-nya. Nah, ini adalah faktur. Nah, fakturnya bukti itu pembelian atau penjualan. Nah, karena ada kita di atas ini kita jual kepada toko amanah, maka kita sebagai penjualnya. Maka ini transaksi penjualan secara kredit karena faktur. Oke, kita close ya. Tampilkan comment center seperti ini. Karena ini penjualan secara kredit, maka sales, enter sales, toko siapa? Amanah, kerja amanah. Terminnya kita cocokkan dengan yang di sini. Oke, termin in given of day, diskonnya berapa? Hari diskonnya 10, jatuh temponya 30, diskonnya 2%. Nah, sama ya. Baru di oke. Maka seperti ini. Ini matikan lagi. Nah, invoice-nya F2. Tanggalnya tanggal 10 bulan 12 2008. Nah, karena ini tampilannya beda lagi, kalian klik layout lagi. Nah, layout sini. Pilih item. Oke. Baru oke. Nah, seperti ini. Ship ini nama barang. Ship ini nama barang ya. Nah, cari nama barangnya. Ini tadi dokumen. Oh ya, dokumen 6 ya. Nah, ya, 6. Ship ini nama barangnya, shipnya jumlah barangnya 250. Kemudian tab lagi, nah, cari nama barangnya apa? Nah, semen Gresik. Nah, ini penjualan semen Gresik. Nah, tab lagi jumlahnya harga satuannya berapa? 36.000. Ya, 26.000. Setelah itu, nah kita cokkan sekarang. Sudah sama belum? Nah, ini sudah sama. 9 juta jumlahnya, PPN 900, 9.900. Oke. Setelah itu direkod. Oke, itu tadi kita lihat jurnalnya ya. Kalau mau lihat jurnal, klik aja di samping sini. Lihat. Kasih all, kemudian tarik paling bawah. Nah, ini seperti ini ada yang kelewatan ini. Nah, yang ada kelewatan kan? Nah, transaksi penjualannya tidak ada. Nah, ini salahnya di mana? Kita coba sejauh-jauhnya. Nah, ini salahnya di sini. Nah, kalau ada kesalahan gini, maka kalian klik ini. Nah, ini kita rubah tahunnya. Nah, ini belum dirubah tahunnya. Ya, rubah aja di sini tanggalnya tanggal 10 bulan 12 2008. Ya, ini ada kesalahan yang diedit tanggalnya. Kita coba oke, berubah enggak dia. Nah, setelah itu lihat jurnal. Nah, ini tadi kita bisa merubah ini ya. Oke, selanjutnya kita close ya. Kita close. Nah, kita lanjutkan lagi dokumen 7. Nah, ini adalah bukti pelunasan lagi ya. Kita antrian pelunasan. Kalian cancel. Tampilkan comment center, sales, receipt payment, customernya siapa, Toko Fitria, dari Toko Fitria. Oke. Kemudian yang kita terima berapa? 9 juta 558. Ya, ini yang ini ya, kita catat di sini. Nah, kemudian metodenya misalnya cek ID-nya KM 12-3.
Nah, lihat tanggal ini tanggal 11. Nah, kita rubah tanggalnya tanggal 11 Desember. Nah, ini ada dua. Nah, kalau ada dua ini kita harus analisis ini tanggalnya di sini. Kita baca di sini. Penulisan faktur F1 tanggal 5 Desember 2008. Nah, ini ada tanggal 10 sama tanggal 5, ya. Nah, ini sedangkan ini tanggal 5. Nah, kita cocokkan berarti ini ya. Berarti lurus di sini yang kita selesaikan ya. Nah, ini 9 fakturnya adalah 9735. Oke, betul. Diskonnya sama enggak ini? Diskonnya beda. Nah, ketik manual 177.177.000. Nah, sekali lagi jangan di enter tapi gunakan tab. Nah, muncul seperti ini. Baru di enter. Nah, setelah itu direkod. Muncul print letter. Nah, sudah terekam ya. Baru kita lihat jurnal. Nah, kasih all ya, klik all, tarik paling bawah. Nah, ini yang dokumen 7 tadi ya, 1 2 3. Nah, ini kita edit karena potongannya masih koma-koma. Klik aja ujungnya di sini. Jangan merubah yang lain, kalian rubah hanya satu aja ya. Hanya PPN ini ya. Ini arahkan ke NT. Karena apa? Karena potongan tidak ada pajaknya. Oke, NT kan ini ya. Nah, ini kita rubah gini, pokoknya dihentikan aja, setelah itu di oke. Nah, sudah. Nah, potongan sudah berubah 177 sama kan? Setelah itu close. Nah, ini tadi dokumen ini ya. Nah, berikutnya untuk dokumen 8 ini voucher kas kecil, yaitu pengeluaran sebenarnya kecil, yaitu pembayaran iklan untuk bulan Desember. Jadi perusahaan PT Medco mengeluarkan kas kecil dengan untuk membayar iklan. Nah, maka bagaimana transaksinya? Maka klik banking, karena pengeluaran, spend money. Nah, ini yang dirubah ya. Ini bukan kas bank, tapi kas kecil. Arahkan kas kecil. Nah, cut ID-nya adalah PT Kaltimpos. Nah, di sini tidak ada ya. Kita buatkan. Nah, kita buatkan. Arahkan ke supplier aja. Ya. Apa itu? PT Kaltimpos. Nah, langsung di OK aja. Nah, kita buatkan sudah. Setelah itu klik lagi. PT Kaltimpos digunakan. Oke. Nah, setelah itu ini cek nomor berapa. Nah, karena bukan cek berarti V. Nah, ini matikan aja enggak apa-apa. V1 tanggalnya cocokkan di sisi 12 bulan 12 2008 yang di kita bayar 300.000. Nah, setelah itu ini sebagai kreditnya ya karena pembayaran, maka kita cari debitnya. Di sini pembayaran iklan. Nah, cari beban iklan. Nah, beban iklan klik aja di sini ya. Nah, karena otomatis dia ada. Ini sebagai debit, ini sebagai kredit kalau ini posisinya spend money. Nanti kebalikannya, kalau penerimaan maka di atas sebagai debitnya. Nah, kebetulan spend money, maka ini debitnya, ini kreditnya. Ya, setelah itu di record. Nah, kita lihat jurnalnya transaksi tadi. Nah, kita kasih all, tarik paling bawah. Nah, ini dokumen 8 ini ya, pembayaran iklan. Nah, debitnya adalah 300, kreditnya adalah 300, kas kecilnya. Oke. Oke, anak sekalian, dengan tadi materi kita, saya cukupkan sekian. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.